Pada tugas perancangan antarmuka mobile kali ini, kami mendapatkan tugas untuk membuat aplikasi pemanggilan telepon, di mana pada tugas tersebut ada dua item tugas yang diberikan oleh Pak Yosef, yaitu yang pertama adalah tugas untuk membuat aplikasi desain call number. Ketika kita klik button call, maka kita akan otomatis melakukan dialing ke nomor yang telah kita tentukan sebelumnya. Dan tugas yang kedua adalah ketika kita membuat suatu aplikasi, kita buat aplikasi tersebut dalam beberapa list, di mana list-list tersebut saat kita klik juga akan langsung melakukan panggilan telepon pada nomor yang telah kita tentukan. Oke, untuk tugas yang pertama, sebelum kita membuat project, kita siapkan file-file pendukung yang akan kita gunakan. Yaitu di sini saya menyiapkan file icon yang akan digunakan sebagai launcher serta file gambar yang sesuai sebagaimana diberikan pada contoh tugas. Oke, untuk mengawali program yang pertama, kita buat project baru dari Android Studio, yaitu kita klik file, new, kemudian new project. Nah, di sini kita isikan dulu data project yang akan kita buat. Di sini saya contohkan untuk projectnya yaitu tugas latihan telepon. Nah, di sini kita tentukan dulu project SDK API yang akan kita gunakan atau project dari versi Android yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan API 19. Nah, kemudian kita tentukan activity yang akan kita gunakan pada project kita. Di sini saya milih empty activity. Yang selebihnya saya milih default. Kemudian setelah kita tentukan projectnya, maka nanti dari Android Studio akan membuat dua aplikasi atau dua file basic yang otomatis dimunculkan, yaitu activity main.xml dan main.activity.java. Untuk keterangan masing-masingnya sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, sebagai catatan, untuk source code yang akan kita gunakan sudah saya siapkan sebelumnya, sehingga nanti di sini saya hanya tinggal mengambil dari source code yang sudah saya gunakan saat latihan membuat aplikasi ini. Nah, di activity main ini kita tempatkan atau tempat untuk membuat layout dari aplikasi yang akan kita gunakan. Namun sebelum saya melanjutkan untuk mengisi di source code-nya, akan saya kopikan dulu file yang sudah disiapkan sebelumnya, yaitu berupa file gambar dan file launcher. Oke, saya lanjutkan untuk main activity-nya. Saya di sini tinggal mengambil dari contoh yang sudah saya buat sebelumnya.
ketika saya mengkopikan main activity, otomatis Android Studio mendeteksi ada beberapa data yang harus dimasukkan dalam import. Nah, tinggal kita oke saja. Kemudian satu lagi yaitu kita mengedit pada Android manifestnya. Android manifest terletak di folder manifest. Nah, di sini nanti tempat apa namanya? Di sini adalah tempat dari permission itu akan dijalankan. Jadi di Android manifest kita hanya mengedit pada bagian permissionnya saja. Oke, setelah semua coding sudah kita letakkan, kita bisa lihat contoh desainnya. Ya, maaf, kita akan coba panggil ulang untuk yang image, sepertinya ada sedikit kesalahan. Nah, image-nya, maaf ukurannya kecil karena gambar yang saya sertakan resolusinya sangat kecil. Oke, setelah semuanya sudah kita siapkan, kita coba jalankan aplikasi ini. Di sini saya menggunakan virtual device bawaan dari Android Studio. Ini saya jalankan dengan contoh device Nexus S dengan API 22 atau Android versi KitKat. Kita tunggu sebentar, Android Studio sedang merunning aplikasinya. Nah, ini aplikasi sudah mulai jalan. Nah, di sini sudah ada tampilan dari aplikasinya. Jadi saat kita melakukan panggilan atau kita klik button call, maka aplikasi akan melakukan panggilan ke nomor yang sudah kita set sebelumnya. Ini contohnya. Oke, aplikasi berjalan sukses. Aplikasi sendiri ada di menu aplikasi ada di menu aplikasi tugas latihan. Ya, demikian untuk yang tugas pertama. Terima kasih.